Betis Doctor here. Hari ini gua mau bahas sedikit perbedaan tentang .io V2. Ini ada dua versi. Yang pertama adalah V2 Lite dan yang satu lagi adalah V2 yang biasa. Kebetulan yang gua pegang di sini adalah yang warna silver. Dan untuk yang V2 Lite yang gua pegang di sini adalah yang warna ngomongnya apa ya? Black mungkin ya. Ini harusnya sih namanya Black Smoke. Dia tulisannya cuma smoke doang. Betul. Oke, kita akan bahas perbedaan keduanya dari tiap sisi. Karena ini seperti serupa tapi tidak sama. Tapi kalau mau dibilang beda banget speknya ternyata nggak jauh juga. Maka dari itu mari kita coba bongkar aja langsung. Nah, kalau untuk grip tipnya kenapa kelihatan beda? Karena di sini gue sudah pakai grip tip dari Wildman. Pertama yang ini adalah yang 510 yang biasa. Lalu yang satu lagi adalah 510 yang sudah integrated dengan .io. Jadi dia dipasang langsung, dibaut ke dalam sini. Beda kalau misalkan yang .io V2 Lite ini, yang warna smoke, dia nggak bisa dibongkar. Bagian si grip tip atasnya ini. Jadi kalian nggak bisa pasang untuk yang integrated. Gue coba berkali-kali sampai hampir jebol, tapi ternyata ada yang ngasih tahu gue, bro itu ternyata nggak bisa dibongkar. Oke. Dari situ gue tahu berarti gue nggak boleh maksain juga. Oke. Pertama, kalau kita bandingin dari berat, sudah jelas V2 yang biasa ini akan jauh lebih berat dibandingkan dengan V2 yang light. Ini dengan kondisi tanpa RBA semuanya, kosong ya guys, tanpa RBA, dan dua-duanya dengan menggunakan baterai, dan baterainya pun sama. Hanya beda di ininya aja, di wrapnya aja. Tapi kalau dirasa-rasa ini jauh lebih berat. Lalu dari bahan. Untuk bahan panelnya sendiri, kalau untuk V2 Lite dia pakai bahan plastik seperti ini aja. Beda dari V2 yang biasa. Dia memakai dua bahan. Yang satu adalah ini bahan plastik, tapi bagian atasnya dia menggunakan bahan akrilik. Jadi hati-hati kalau misalkan kalian mau bawa si .io V2 ini jalan-jalan, karena akan bisa terjadi yang namanya cracking pada bagian panel kalian. Terlihat juga pada bagian sini, dia terlihat seperti dua layer. Yang bawahnya itu plastik biasa, sedangkan yang atasnya ini tampak seperti akrilik. Terlihat guys, garisnya ada di sini nih kira-kiranya. Oke, tapi gue cukup amazed dengan warna si panel dari .io V2 Silver ini sih. Warnanya ini dia kayak bisa bunglon gitu loh. Nah, kalau kalian lihat seperti ada kayak warna-warna merahnya dicampur dengan beberapa warna yang agak ke silver-silveran gitu. Agak perak gitu warna. Kalau dari chip dan mesin sebenarnya semuanya sama. Hanya saja posisi dari layar itu ada di bagian dalam. Kalau untuk si .io V2 yang light. Jadi dia seperti tidak ada layarnya sama sekali. Kalau misalkan dia posisinya mati ya. Kalau misalkan posisinya nyala baru kelihatan. Kalau untuk kecerahan dari layarnya sendiri, gue lebih suka yang .io V2 biasa. Kenapa? Karena menurut gue jauh lebih terlihat dan jauh lebih tampak gitu, jelas. Walaupun yang ini juga jelas, tapi yang ini kayak jauh lebih clear aja, lebih enak lihat. Kalau untuk sistem pengoperasian semuanya sama. Untuk settingan, menu dan lain-lain semuanya sama persis, nggak ada perubahan. Bisa diganti-ganti semua bareng. Misalkan ini gue ganti warna merah semua bareng persis. Hanya saja beda di clarity-nya atau kejernihan. Ya wajar aja soalnya dia posisinya kan ini di dalam ya. Gue pengen coba rubah sih gimana ceritanya dia bisa posisinya di luar. Tapi nanti mungkin itu akan di video-video berikutnya sih. Oke, kalau untuk panel-panel semua nggak ada masalah, sama persis banget. Hanya aja beda di warnanya aja karena ini mungkin varian dengan warna yang hitam, jadi akhirnya dia dapat yang warna emas. Sedangkan untuk silver dia ketemu lagi dengan warna silver lagi supaya lebih matching. Kalau untuk bodi dalam, gue sebenarnya demen banget sama si V2 Lite ini. Kenapa? Karena dia tampak transparan. Semua bagiannya kelihatan dan jelas banget gitu. Sama sekali nggak memberikan lu ketakutan. Jadi kayak anak digital banget gitu. Kesannya lu ini tahu banget soal mesin kalau misalkan lihat kayak beginian.
Karena dia terpampang dengan jelas dan ya lu bakal jadi si paling teknologi lah. Ngerti kan kata si paling? Si paling pokoknya si paling teknologi lah. Sisanya sih sebenarnya normal semuanya. Sama-sama semuanya ada lubang charger di bagian bawah. Cuma ini udah ketutupan ya karena gua pakai Garskin. Kebetulan dari Innovapskin. Supaya apa? Supaya kalau misalkan ditaruh di bawah seperti ini, dia nggak lecet-lecet. Tapi gue tidak menyarankan kalian untuk charging di device langsung. Karena nggak semua charger kalian seimbang arusnya. Makanya kenapa gue lebih saranin untuk kalian lebih baik coba charger langsung di charger eksternal. Oke, sekarang kita akan ngobrol dari box. Karena sisanya yang lainnya sih sebenarnya sama semua. Ini box. Nggak ada perbedaan yang cukup mencolok ya. Yang ini untuk yang warna smoke. Bagian dalamnya juga semuanya sama. Seperti ini. Persis. Semua pas pertama datang dapat plastik-plastik pembungkus. Normal, seperti biasa. Lalu kita bongkar. Nah, ini drip tip bawaan dari yang silver guys. Ini adapternya. Yang gua ganti itu adapternya. Makanya kenapa dia dibilangnya integrated. Lalu untuk isi dalam ini. Sama, ada user manual. Di sini juga sama, ada user manual. Hanya saja ada perbedaan yang satu .io V2, yang satu .io V2 Lite. Jadi kalau misalkan kalian mau beli barang second, pastikan ini semua pas dan cocok. Lalu kalian akan dapat kabel data, dua-duanya sudah support Type-C, seperti lubang charger pada .io. Ya kalau enggak aneh juga kalau kalian nggak dapetin Type-C. Lalu dapat spare, drip tip, karet, dan kawan-kawan semuanya. Sama persis, nggak ada perbedaan sama sekali. Yang membedakan itu hanya bodinya dan juga adapter dari drip tipnya aja menurut gua. Kalau untuk chip dan lain-lain nggak ada keluhan sih buat gua dan sangat nyaman. Menurut gua sangat enak juga. Gua sempat ngobrol sama Ari Adria dan gua ngobrolin tentang .io ini. Dia bilang gini, .io kan sebenarnya dia basicnya pakai RBA single. Jadi kalau misalkan memang dia basicnya hanya pakai watt segitu dengan OHM segitu, gua rasa sih kayaknya mau chip DNA, die-codes dan lain-lain nggak akan memberikan perbedaan yang terlalu jauh. Pasti akan memberikan perbedaan sih, cuma nggak akan terlalu jauh. Dan menurut gua chip dari si .io V2 ini udah sangat-sangat cukup banget untuk memenuhi kalian yang pengen banget untuk punya IO ukuran kecil, compact, nyaman dilihat, banyak aksesorisnya, bisa dioprak-oprek, dan juga bisa jadi mainan kalian sehari-hari di mana kalian bisa menebarkan racun kepada teman-teman kalian di sekitar. Gua rasa .io V2 ini udah jadi hal yang sangat pas banget untuk kalian beli. Jadi pertanyaannya adalah ini, lebih worth mana gua beli .io V2 atau .io V2 Lite? Karena ini ada perbedaan harga yang cukup jauh. Ini 1.150.000, sedangkan yang ini 1.450.000. Gimana caranya kita membedakan dan memilih bagian mana atau .io yang mana yang kita pengen ambil? Pertama, pertimbangannya kayak gini sih guys menurut gue ya. Kalau misalkan kalian pengen kelihatan lebih elegan dan banyak sekali faktor yang bisa kalian oprek, menurut gue akan lebih cocok kalian ambil V2 biasa. Tapi ini ya. Kalau misalkan kalian termasuk orang yang agak kurang rapi gitu ya, mungkin agak kurang apik gitu ya, ini mungkin akan sangat menciptakan banyak sekali baret-baret dan juga cracking, apalagi pada bagian-bagian panel ini. Ya walaupun sebenarnya panel seperti ini pun bisa kalian beli. Sedangkan kalau kalian orang yang simple, suka dengan hal-hal yang mungkin agak sedikit rebel, tidak terlalu elegan, dan ini finishingnya sih cakep banget, seperti yang udah pernah gue bilang di video sebelumnya. .io V2 Lite ini finishingnya tidak seperti Pulse. Finishingnya ini seperti agak mirip Blue Drew pas kalian pegang di tangan. Kayak mirip sweat gitulah si sensasinya. Padahal dia hanya Dove biasa, tapi Dove Mate-nya ini premium sekali. Jadi beda sama Pulse yang terlihat seperti plastik banget. Dan kalau misalkan kalian lebih suka dengan motif di mana kalian bisa cat seluruhnya, gue kemarin ngobrol sama Mang Ces juga, dia lebih menyarankan untuk menggunakan si .io V2 Lite ini. Kenapa? Karena kalian akan dengan lebih mudah bisa untuk ngecat seluruh badannya. Karena kalau panel .io V2 yang biasa, dia nggak bisa dicat segitu mudah.
Kenapa? Karena ya basicnya dia kan atasnya akrilik. Nah, akrilik ini nggak bisa kena cat karena pasti akan ngangkat. Gitu guys. Ada sedikit kelemahan-kelemahan juga sih dari .io V2 Lite ini yang menurut gue rasakan adalah saat terkena beberapa barang-barang, ini baretnya nih agak lumayan ganggu nih. Nah tinggal gue pilih aja mau gue rapiin semua, dihabisin semua, hilang gitu atau gimana gitu. Kelihatannya sih ini akan gue cat sih, supaya bener-bener jadi trademarknya BTS Doctor juga si .io V2 Lite ini, supaya saat orang pakai, orang pun akan pangling kayak itu barang apa, gue nggak pernah lihat. Kalau misalkan dia tahu ini .io V2 Lite, oke, hasil cat lu keren juga, motif yang lu pilih bersama dengan painternya sangat menarik sekali. So mari kita lihat akan jadi seperti apa .io V2 Lite gue. Mungkin segitu aja pertimbangan untuk membeli .io V2 atau V2 Lite. Sisanya tinggal kalian tentukan, itu balik lagi masalah selera aja. Dan akhir kata, semoga video ini dapat membantu kalian dalam mencari coil, atomizer, liquid, kapas, coil, dan pokoknya semuanya lah pokoknya. Dan jangan lupa juga untuk support gue di media sosial. Gue ada di YouTube, ada di Instagram, ada di TikTok. Semua namanya sama, BTS Doctor. Hanya saja untuk TikTok namanya BTS Doctor 92. So mungkin segitu aja hari ini. See you on the next video. BTS Doctor sign out and goodbye.